Ya, suasana 10 November yang kita hadapi sekarang itu akan berbicara tentang hari esok dengan melihat apa yang terjadi pada hari ini. Masih timpang. Sehingga pada akhirnya ya ini sudah menjadi wacana publik. Orang bertanya mengapa kemudian tiba-tiba muncul satu kekuatan apa yang dinamakan dengan oligarki. Oligarki ini sebenarnya kita nggak usah kaget. Dia merupakan keterusan ya struktur sosioekonomi yang diciptakan oleh kolonial. Nah, kita kan beberapa episode sejarah itu kan belum merubah. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Pada beberapa episode yang lalu, bincang spesial selalu menghadirkan analisis-analisis yang disampaikan oleh para akademisi. Kali ini ada dua akademisi yang akan kita ajak untuk berbincang-bincang, yaitu akademisi dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Dr. Haji M.S. Kaban. Lalu kita juga mengundang akademisi dari Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, Asosiat Profesor Dr. Ferry Masa Jafar. Bang Kaban, masih dalam semangat Hari Pahlawan ini. Di setiap episode perubahan itu selalu muncul tokoh, selalu muncul semangat, dan semangat yang muncul itu tentu saja tak sedikit juga justru melahirkan korban martir bagi bangsa ini. Dia menjadi pahlawan. Ada pahlawan revolusi, ada pahlawan reformasi, ini anak mahasiswa, Elang misalnya, dan seterusnya. Nah, gugurnya para pahlawan ini menjadi semangat untuk terus melakukan perubahan. Dan setiap perubahan itu, Pak Kaban, pada intinya kan bangsa ini ingin mengatakan, warga rakyat Indonesia ingin mengatakan, stop kekuasaan status quo, stop kekuasaan para penjajah Belanda, stop kekuasaan Orde Lama, stop kekuasaan Orde Baru, lalu muncul Orde Reformasi. Tahun 2022 ini ada semangat perubahan yang ingin didorong, ingin dimunculkan oleh berbagai pihak, oleh masyarakat. Bang Kaban melihatnya seperti apa kira-kira situasi yang ada sekarang ini, untaian sejarah kita ini, Bang Kaban, dengan pasang surut demokrasi tentu saja. Alhamdulillah, bismillah. Terima kasih Bung Hadi. Dari pertemuan kita ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita membangun peradaban. Pertanyaan Bung Hadi tadi itu ingin saya dialogkan dengan apa yang disampaikan oleh Jenderal Tri Sutrisno. Nah, jadi saya mencoba yang ada aja dulu, bukan yang lalu ya, tapi Jenderal Tri Sutrisno itu kalau saya tidak salah kutip, beberapa waktu yang lalu dia mengatakan TNI harus bangkit, ya kan? Nah, jadi beliau sebagai mantan Panglima, mantan Wakil Presiden, ya kan? Sekarang menjadi sesepuh senior di TNI, berkata bahwa TNI harus bangkit karena sistem kita sekarang ini sudah rusak, ya kan? Kata Jenderal Tri Sutrisno. Nah, adanya sistem yang rusak ini ada kaitannya dengan kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat. Jadi bangkit itu bagaimana kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa ini, ya, yang tadi disebut sudah rusak. Nah, bagaimana ini dibenahi? Bagaimana ini ditata? Bagaimana ini dikelola? Penataan pengelolaan ini tentu sesuai dengan apa yang menjadi
cita-cita. Cita-cita kita itu sudah tertuang dalam kesepakatan ketika bangsa ini dibangun. Tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi potret kita melihat keadaan hari ini adalah apa yang terjadi hari ini dan kemudian apa yang diinginkan oleh pesan amanat pendiri bangsa ini yang sudah kita sepakati. Nah, jadi di masa lalu mereka bertaruh tidak berpikir tentang dirinya. Mereka korbankan kepentingan dirinya. Mereka korbankan harta bendanya. Mereka korbankan keluarganya. Bahkan mereka korbankan jiwanya, nyawanya sendiri untuk mengejar sebuah cita-cita. Ketulusan mereka itu kemudian dihargai oleh generasi hari ini dan mereka adalah pahlawan. Tetapi tantangan yang kita hadapin hari ini tentu berbeda dengan tantangan yang dihadapin oleh para pejuang-pejuang di masa lalu. Nah, tangan-tangan kita hari ini adalah apa yang dikatakan Pak Trisno bagi saya itu serius. Bagi saya itu serius. Ini adalah merupakan panggilan. Ya. Ini adalah merupakan seruan. Ini adalah merupakan ajakan. Hei seluruh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, sekarang negara kita ini sudah rusak. Nah, negara kita sudah rusak. Sistem kita ini sudah rusak. Nah, sistem kita ini sudah tidak sesuai lagi dengan amanat konstitusi. Nah, itu adalah lapangan perjuangan. Lapangan perjuangan, maka orang-orang yang terpanggil mengorbankan dirinya, kepentingan-kepentingannya untuk mewujudkan apa yang menjadi amanat konstitusi dan cita-cita, itu dah ladang perjuangan dan melahirkan para pahlawan-pahlawan. Jadi ini akan muncul pahlawan-pahlawan itu yang dia akan diberi gelar sesuai dengan generasi yang akan menghormatinya. Jadi kita sekarang ini, ya, suasana 10 November yang kita hadapi sekarang, itu akan berbicara tentang hari esok dengan melihat apa yang terjadi pada hari ini. Pelajaran, ya, pengalaman sudah diberikan contoh oleh generasi yang lalu. Apa yang Pak Kaban lihat hari ini rupanya? Ya, jadi hari ini kita sudah melihat bagaimana sistem atau penataan sistem bernegara yang sudah ditata dengan baik, tapi kemudian dijungkir balikkan, sehingga kehidupan kita bernegara dan berbangsa sudah terasa seperti tidak harmonis lagi. Sudah terjadi semacam pengkaplingan-kaplingan, sudah ada semacam memojok-mojokkan, ya, mendiskreditkan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang mereka dulu adalah orang-orang yang ikut mendirikan republik ini. Nah, yang paling mengkhawatirkan adalah ketika pemberian konsesi-konsesi yang seperti saya tetap tidak akan pernah berhenti mengatakan bagaimana kita selalu berpikir, ya, semua kelompok masyarakat itu sesuai dengan stratanya diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa menikmati dan berperan serta mewujudkan keadilan dan kemakmuran itu. Nah, sekarang ini sudah semakin terjadi gap yang sangat tajam. Nah, ini perlu orang-orang yang mampu, ya, orang yang sungguh-sungguh dia berprinsip apa yang aku berikan untuk bangsa ini, apa yang aku berikan untuk rakyat Indonesia ini. Ya, bukan apa yang bisa aku ambil dari bangsa ini, bukan gitu. Jadi ini cara berpikir. Nah, ini barangkali terlalu ideal, ya, barangkali terlalu ideal. Tetapi suka tidak suka, bagaimana pembenahan sistem itu sehingga semua orang merasa nyaman, sehingga orang merasa betul-betul memiliki, ya, ikut memiliki dan mempertahankan. Nah, jadi bukan berarti semua yang sudah dibuat itu sempurna, tapi
sesuatu yang sudah baik jangan dijungkir balikkan, jangan dirobah-robah. Oke Pak Kaban, ditahan dulu. Saya teringat ini soal keadilan sosial ini. Di berbagai kesempatan dalam forum-forum akademik, dalam seminar dan diskusi, rekan Pak Kaban, Prof. TB ini seringkali menyatakan bahwa sesungguhnya di setiap episode itu, dari zaman prakemerdekaan sampai sekarang, sesungguhnya tidak pernah berubah. Kolonialisme itu belum tuntas. Kita ingin konfirmasi nih, apa sebenarnya Bang TB yang ingin Bang TB sampaikan dengan pernyataan itu, bahwa dari dulu sampai sekarang ini tidak berubah gitu. Ya, itu kan, terima kasih Bung Adi. Itu kan suatu pendekatan dari pendekatan ilmu politik ya. Jadi secara historis ya, struktur yang diciptakan oleh kolonial itu sesungguhnya kita belum ya mampu merubah sebagaimana yang juga diamanatkan oleh konstitusi. Inti dari amanat konstitusi itu adalah bagaimana menciptakan keadilan sosial ya, bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan itu pesannya. Tetapi itu tidak serta-merta. Kalau kita lihat bangunan struktur politik dan ekonomi itu belum mengarah bagaimana memberikan ruang kepada anak bangsa ini sehingga siapapun dia, kelompok manapun dia itu bisa ya naik kelas istilahnya ya, itu secara fair. Nah, di sini saya kira peran negara, bagaimana negara diciptakan ya melalui satu sistem ya, karena kita sekarang ini adalah mengambil mode demokrasi, maka pekerjaan rumah kita adalah apakah sistem demokrasi yang kita bangun itu dia kompatibel dengan struktur sosial ekonomi politik kita. Nah, ini masih timpang, sehingga pada akhirnya ya ini sudah menjadi wacana publik. Orang bertanya mengapa kemudian tiba-tiba muncul satu kekuatan apa yang dinamakan dengan oligarki. Oligarki ini sebenarnya kita nggak usah kaget, dia merupakan keterusan ya struktur sosioekonomi yang diciptakan oleh kolonial. Nah, kita kan beberapa episode sejarah itu kan belum merubah ini. Itu intinya. Nah, kalau sekarang ini orang mempersoalkan, menggugat, ya, saya kira itu adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dibantah karena pada perkembangan sekarang ini hanya ada 1% orang yang memiliki ya kekayaan yang luar biasa ya, 1% kurang loh, menguasai 70 sampai 80% sumber dan ekonomi. Ini sama saja dengan masa kolonial dulu. Nah, justru itu apa bedanya kan begitu? Mestinya kan setelah Indonesia merdeka, ya kan, pergantian pemerintahan itu kan dia harus bisa mendorong perubahan. Artinya negara itu memberikan ruang ya dengan sistem ekonomi, sistem politik dan sejumlah regulasi, memberikan suatu kompetisi ya yang secara fair gitu. Ini yang menjadi persoalannya. Nah, oleh karena itu jangan pernah bisa memimpikan bahwa Indonesia akan menjadi negara demokrasi yang kuat kalau ketimpangan ekonomi itu sangat ekstrim. Tidak ada sejarahnya gitu loh. Tetap siapa yang pegang sumber ekonomi, dia juga akan memegang sumber kekuasaan. Itu rumus. Walaupun konstitusi kita mengatakan kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tetapi kan melihat kenyataannya kan tidak match ya. Jadi ada suatu kesenjangan, tidak kompatibel. Nah, oleh karena itu tadi Pak Kaban ya menyinggung soal spirit perubahan ya sampai kepada pesan Pak Tri. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita lihat ada dua kekuatan besar sebenarnya. Yang pertama adalah TNI. TNI itu sebenarnya dia berasal dari rahim rakyat. Jadi spirit dia itu pasti spirit perubahan. Spirit TNI pasti spirit anti kolonial, itu udah pasti. Nah, oleh karena itu juga harus dipahami jika pada suatu situasi kondisi negara dalam keadaan tidak normal, tidak sehat, maka selalu TNI itu hadir. Itu kita bisa lihat dalam kurun sejarah, apalagi ketika terjadi G30 SPKI, ya kan?
Artinya TNI itu ingin mencegah bahwa negara kita tidak boleh berganti haluan ke arah komunis. Karena itu komitmen TNI itu adalah pada ideologi Pancasila. Itu sejak awal itu. Nah, sebentar Bung TB. Ya. Sampai poin ini, bisa nggak kita mengatakan berarti bahasa Pak Tri itu mengingatkan kepada TNI untuk jangan berpaling atau mereka jangan lalai bahwa ada perubahan-perubahan yang sekarang ini menjauh dari udah menarik TNI dari akarnya. Bisa gitu nggak? Dari akar, artinya dari rahim rakyat itu. Ya, semestinya TNI sudah tidak lagi kelihatan dia lahir dari rakyat, tidak lagi dia bersama-sama dengan rakyat. Ya, apa bisa begitu? Jadi betul Pak Kaban, benar itu. Jadi pesan Pak Tri ini itu harus ditangkap bahwa memang komitmen TNI itu tidak pernah lepas dari amanat penderitaan rakyat. Itu rumus. Itulah yang membedakan TNI ya dengan negara lain. Tetapi bukan berarti kalau dia komit pada kepentingan rakyat, ya bukan berarti itu bukan diklasifikasi sebagai tentara profesional. Tidak. Jadi tentara profesional pun dia punya ideologi kerakyatan. Itu sah-sah saja. Memang berbeda dengan TNI atau tentara di negara lain ya. Tetapi harus dilihat historisnya bahwa TNI atau tentara Indonesia itu adalah tentara nasionalis sejati. Tentara di Indonesia itu adalah tentara rakyat. Jadi dia punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab dari segi kepentingan negara. Ketika negara ini melenceng, ya kan, dia hadir. Ya. Bang TB, tadi seperti diawali oleh Pak Kaban, pesan Pak Tri itu diawali dari bangkitlah gitu. Nah, apakah tentara kita sekarang ini sedang terpuruk, sedang tertidur, atau seperti apa kira-kira? Menurut pandangan Bang TB maupun Bang Kaban ini? Ya begini, memang ada, kita lihat setelah reformasi, ya setelah reformasi itu kan seakan-akan TNI itu semua masuk ke barak, kembali ke barak, ya kan? Tapi fakta hari ini, kenyataan hari ini, ya kan? Kalau dulu Dwi Fungsi ABRI itu dikritisi sedemikian rupa, nah kemudian sekarang ada polisi, walaupun ini tidak apa, tapi sekarang ini kecenderungannya sudah seperti polisi itu sudah multi, gitu kan? Nah, lalu ada gap yang terjadi, yang seperti apa yang kita rasa, apa yang sudah menjadi berita hari ini. Nah, saya yakin Pak Tri melihat ini nggak benar nih situasi ini gitu, ya, tidak benar. Kapan ada keinginan untuk mengundang kembali tentara dalam kehidupan politik? Kita kembalikan dia kepada posisi tadi, dia dari rahim rakyat, ya kan? Dia kembali sebagai tentara yang betul-betul rahim dari rakyat. Menyuarakan kepentingan rakyat itu jangan sampai karena inilah cikal bakal berdirinya republik. Ya. Inilah cikal bakal berdirinya republik ini. Nah, saya kira kehadiran itu, tampilnya mereka dengan profesionalisme mereka itu tidak berjarak. Dia betul-betul bersama-sama dengan rakyat itu. Jadi, nah disinilah bagaimana semuanya bisa memahami peran serta rakyat dalam jalur demokrasi ini. Nah, saya kira ini salah satu masalah hari ini yang saya pikir yang harus diselesaikan. Nah, saya dengan apa yang disampaikan tadi oleh Bung TB, ya jadi karena ini tema kita masih dalam suasana Hari Pahlawan gitu ya. Jadi kepahlawanan kita itu sekarang bagaimana menata ulang semua ketimpangan-ketimpangan yang terjadi yang belum terselesaikan. Memang benar, saya bisa mengakui bahwa setelah Indonesia merdeka, maka kemudian pola-pola pengelolaan sumber-sumber daya alam, pengelolaan ekonomi misalnya, itu masih melanjutkan apa yang dilakukan di masa kolonial. Nah, disinilah perlu ada sebuah satu gagasan baru, satu kepemimpinan yang betul-betul bisa membawa proses keseimbangan tadi sehingga ketimpangan yang 1% tadi itu bisa berubah. Nah, dalam pertemuan kita yang lalu saya mengatakan bagaimana pengelolaan sumber daya yang ada di negara ini, ya kalau menyangkut
penguasaan lahan, saya mengatakan paling tidak minimal 60-40. Itu kalau saya. Ya. Jadi bagaimana pengelolaan seluruh aset-aset negara, ya, yang dikatakan dikuasai oleh negara itu, ya, bumi, air dengan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya itu, bagaimana 60-40 itu bisa diterjemahkan paling tidak saham rakyat ada 60%. Itu kan bisa diuraikan, ya. Membangun jalan tol, di situ ada tanah rakyat misalnya. Kenapa selalu tanah-tanah rakyat itu hanya sekedar ganti rugi? Iya. Betul-betul rugi. Untung, ya? Ganti rugi betul-betul rugi, ya kan? Kenapa tidak pernah dipikirkan bahwa dia diganti, ya, dia bisa membeli tanah baru, tapi kemudian dia punya saham di situ? Kan ini tidak pernah terpikirkan. Nah, jadi tentu orang-orang yang mampu menggagas dan mewujudkan seperti itu, menurut saya mereka pantas disebut sebagai pahlawan. Barangkali gitu kalau saya melihat, Pak. Iya, saya kira benar ya Pak Kabana. Jadi ini harus ditarik lagi pada spirit gagasan ketika founding fathers, ya, membangun sebuah konstitusi yang sangat luar biasa. Jadi apa yang digagas oleh founding fathers dengan kenyataan sekarang itu sudah larinya sudah terlalu jauh. Nah, ada yang mengatakan ini karena amandemen kebablasan. Saya bisa menerima itu, ya. Jadi sebenarnya yang di amandemen itu justru pasal-pasal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang menyangkut kedaulatan ekonomi rakyat, ya. Nah, oleh karena itu kita lihat sekarang akibatnya. Ya, jadi ke depan saya kira dengan spirit, ya, kepahlawanan, dengan spirit kerakyatan itu, tadi dulu saya singgung oleh Pak Kaban, ini adalah menjadi tanggung jawab tentu saja semua lapisan masyarakat. Tetapi saya mengatakan, ya, kekuatan sejarah yang bisa untuk menjadi lokomotif perubahan itu tentara. Bukan berarti kita mengundang tentara. Tidak. Saya dulu pernah mengusulkan tentara itu tidak boleh masuk ke barak. Dia berbeda. Karena kelahirannya itu berbeda di negara barat. Artinya apa? Dia tetap diberikan porsinya, tapi politik negara itu adalah politik tentara itu adalah politik negara, bukan politik kelompok. Ketika negara itu melenceng, ya, tidak sesuai dengan konstitusi, maka TNI itu masuk. Setelah itu balik lagi. Oleh karena itu saya menulis waktu awal reformasi, ya, mengatakan saya nggak setuju kalau tentara itu masuk barak dalam pengertian seperti barat. Berbeda. Karena luas negara kita, tingkat kemajemukan, ya, masyarakat kita yang sangat plural, ya kan, fragmentasi dan seterusnya itu, juga kekayaan alam kita, tidak mungkin TNI itu dikunci di barak. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena TNI adalah kekuatan sosial. Kekuatan sosial, dia bisa mencakup, ya, lintas kelompok, dan juga dia sebagai organisasi yang bisa, ya, rentang kendalinya itu adalah secara dari Sabang sampai Merauke. Itu tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lain termasuk partai politik. Kalaupun ada, tidak seefektif tentara, gitu loh. Sama juga kalau kita lihat Vietnam, ya, tidak ada tentara yang kemudian dikunci itu. Nah, saya justru curiga kenapa tentara itu dikunci. Itu justru saya menaruh curiga, gitu loh. Karena secara historis itu tentara itu adalah alat kepentingan rakyat. Gitu. Pemirsa, tetap bersama Jurnal Politik TV. Nantikan kajian menarik lainnya. Merdeka! Merdeka!